Halo semua, apa kabar? Saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 1 Februari 2021. Luar biasa sekali hari ini. Siapa yang hari ini profit? Wah, angkat tangan. Saya rasa banyak yang profit ya, tapi di tengah euforia market ya, yang bisa merasakan profit adalah teman-teman kita yang sudah sempat untuk keluar dari market beberapa waktu yang lalu ya, khususnya ketika saya membawakan video tanggal 13 Januari 2021. Silakan Bapak Ibu nonton. Di situ saya sudah kasih review bahwa IHSG sudah overheat dan kita udah mulai kurangi muatan dan mencapai puncaknya ketika IHSG breakdown lendang ya. Dan di situ kita udah clear posisi semua dan hari ini IHSG mantul. Nah, banyak di antara kita trader-trader yang justru malah nggak sempat jualan atau belum trader lah, tapi lebih kepada investor ya. Atau kalau nggak mau dibilang investor kecelakaan ya. Kenapa saya bilang investor kecelakaan? Karena memutuskan menjadi investor setelah nyangkut. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi kemarin banyak yang galau dan sampai hari ini pun masih banyak yang galau ya, ketika market ARB terus dan sempat heboh ya, sosial media heboh ya, kita sebut sebagai koronial, trader angkatan koronial, trader angkatan ketika pandemi COVID-19 ini. Dan heboh ya, heboh sekali, dan kita juga cukup miris ketika mendengar banyak berita-berita miring yang mana beberapa di antaranya bahkan ambil pinjaman online atau menggadaikan sertifikat atau pinjam uang arisan dan sebagainya, dan posisi masih nyangkut. Mungkin sampai hari ini belum ada titik terang. Kenapa belum ada titik terang? Karena reboundnya belum sampai pada titik yang balik ke titik aman, titik mereka beli ya, belum ke titik puncaknya. Ini baru reversal signal, baru rebound hari pertama ya. Kita coba lihat ininya, apa namanya, chartnya ya, chart mingguan. Nah ini, ketika ambiar ya, ketika ambiar ini belum pada rebound, belum pada jualan, dan ketika di sini udah nggak sempat jualan. 1 minggu kemarin kan ambiar berturut-turut, bang, sampai turun sini ya, dan hari ini rebound. Nah, reboundnya kita Bapak Ibu saat ini chart mingguan ya, chart mingguan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa belum maksimum reboundnya ya, baru cuma di atas selendang weekly ini aja. Dan seperti Bapak Ibu lihat, mantulnya kebetulan persis di support ya, support selendang kita, bottom selendang. Dan walau begitu kita juga belum maksimum untuk buy on weakness ya, belum. Kita masih mungkin 30%-nya masuk bertahap ya. Karena apa? Karena saya belum melihat signal valid. Setidaknya signal valid rebound itu setelah 2 hari lah setidaknya. Hari ini rebound, besok diikuti rebound. Nah, mungkin besok kita bisa mulai cicil. Tambah lagi sebenarnya. Tapi kita karena market penuh dengan euforia ya, jadi kita semangat sekali, dan karena beberapa di antara kita sudah all cash, jadi ketika tadi rebound kita spec buy, dan beberapa yang kelihatannya oke banget tadi pagi kita sudah calling ya. Contoh ini ya, ketika Bank Mandiri, bahkan saya ketika dia ARB di hari Jumat saya beli, bahkan spec buy tentu saja. Karena di antara semua emiten BRI, BCA yang kelas berat ya, bank-bank kelas berat, ini yang termasuk yang turunnya cukup dalam dan pada posisi sudah dekat support. Tapi waktu di ARB hari Jumat itu saya lihat, wah ini udah di skyline, jadi potensial untuk ke bawah. Jadi saya beli mungkin ya cuma buat icip-icip aja, cuma sekedar saya megang ini, saya mantau gitu loh. Dan hari ini begitu dia kena V-line dan mantul, saya langsung spec buy ya, nambah porsi, setidaknya average down atas apa yang sudah saya tradingkan di hari Jumat. Jadi menurunkan average ya.
Terus kemudian dia pelan-pelan mulai naik, saya juga sudah ini jam Bapak Ibu bisa lihat jam 9.23 ya, jam 9.23 saya sudah bilang, wow, rebound dari V-line. Ini salah satu yang kita calling tadi. Kemudian setelah itu ada ini juga, Inco. Ya, coba siapa yang trading Inco hari ini ya. Jam 10 ya, jam 10 saya sudah bilang Inco hebat, mantul dari support. Jadi ketika dia mulai mantul-mantul itu kita udah mulai trading ya, kita udah mulai trading. Dan ini kalau yang ini sih jackpot. Kenapa saya bilang jackpot? Karena saya dapat ini tadi pagi saya beli, Bapak Ibu bisa lihat ya. Pagi-pagi beli spek buy karena candle-nya termasuk anti badai. Salah satu yang posisi ketika market ambiar dia 2 hari malah rebound, hari Kamis dan Jumat malah bagus. Nah, saya spek buy tadi pagi, begitu saya spek buy 2 kali entry ya supaya nggak terlalu nggak terlalu kelihatan apa namanya beresiko ya. Saya lihat oh masih oke, 2 menit kemudian saya masuk lagi gitu. Udah, saya fokus sama trading saya yang lain. Dan tahu-tahu sore-sore, kok dia lompat penutupan. Begitu lompat, saya langsung pasang jual. Begitu pasang jual, ternyata langsung kena. Jadi saya dalam 1 hari ini, saya profit di Tebik itu 18,16%. Hanya dalam 1 hari ini aja, luar biasa kan? Dan satu lagi nih, Wika jam 10.25 saya sudah kode juga ya. Tertahan area support dan spekulatif buy di area support ya. Silakan Bapak Ibu coba cek chartnya. Penutupannya dia profit berapa persen ya. Dan satu lagi Breeze itu spesial. Kenapa spesial? Saya kodenya jam 1:30, 6 menit setelah rehat sesi pertama. Saya lihat, saya kode langsung sebegitu saya kode di grup VIP langsung marketnya Breeze langsung naik rally cukup cepat ya, sampai sempat tertingginya di 2.900 kalau nggak salah, seingat saya ya. Nanti kita coba kita cek chartnya. Saya jual di karena itu dekat dengan areal V-line-nya 15 menit, saya jual di 2890, 2870, saya jualan. Turun di 2670, 2660, saya beli lagi dan saat ini posisi saya masih floating profit di 2.800. Nanti besok saya akan coba lihat kapan saya bisa jualan ya. Mungkin di selendang, pucuk selendangnya kah? Coba kita cek. Ini pucuk selendangnya berapa? Jadi ya itu kemeriahan hari ini. Jadi saya pun tetap masih hati-hati dan kita untuk trading pendek aja. Kayak tadi Breeze saya begitu naik, saya cepat-cepat jualan dulu ya, pakai chart 15 menit bahkan. Jadi ketika 15 menit cek kena, langsung check out. Ketika dia turun, saya lihat momentumnya masih bagus, volumenya masih bagus. Langsung saya entry lagi. Saya target pertama, ketika saya entry itu sebenarnya 2850. Pengen sudah antri jual, Tapi sampai penutupan ternyata nggak ke-trigger. Bahkan sempat naik 2830. Wah, tuh 2830, wah, saya pikir ini apa saya turunin targetnya, tapi saya pikir enggak lah. Saya lepas saja. Jadi 2850 pun saya lepas targetnya dan saya biarin aja. Nanti besok bagaimana what will be lah gitu ya. Ya, itu kemeriahan hari ini ya. Ya, kita lumayan banget karena kita tahu sudah paham bagaimana cara trading ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu punya ilmu, punya konsep yang baik dengan mindset yang baik ketika beli emiten. Dan saya sudah beberapa kali kode ya, kalau kemarin saya sudah bikin video juga, dan di video ini saya banyak bercerita mengenai ini ya, saya banyak bercerita mengenai bagaimana sih margin dan bagaimana kita trading dengan benar itu seperti apa sih ya. Saya sudah bagikan tipsnya juga ya. Salah satu banyak yang nggak bisa belanja hari ini adalah salah satunya karena margin juga. Karena margin itu ketika di force sell butuh T+2 sampai akhirnya kita bisa untuk trading lagi. Jadi kita kehilangan momentum gitu loh, sayang sekali. Jadi itu saran saya bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali trading,
belajar dulu lah, belajar dulu ya. Kami sarankan untuk belajar dulu. Di situ banyak trik-trik, bukan cuma sekedar pilih saham, tapi trik trading itu penting ya. Trik trading itu penting. Bagaimana kita mensiasati ya, kapan boleh belanja pakai margin dan kapan nggak boleh belanja pakai margin. Hari apa ideal beli pakai margin dan hari apa sudah harus jual pakai margin. Itu penting untuk diketahui. Pelajaran-pelajaran seperti itu penting. Dan saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Kapan lagi waktunya untuk belajar? Ya, ini mumpung masih awal tahun, yang mana momentum ini baru momentum awal loh, baru awal-awal, baru digoyang sedikit aja, dicubit dikit aja marketnya. Kita udah kelimpungan, udah babak belur ya, banyak yang sampai muncul meme, muncul lagu, kacau banget ya sih muncul lagu. Ya, jadi untuk investor ya, investor saham kolonial, waduh, saya tidak mau sampai begitulah. Kita harus teman-teman punya mindset yang benar untuk bertrading ya. Ketika itu saya yakin setidaknya kita tidak akan jatuh sampai terjerembab, sampai babak belur ya. Kemarin saya nonton meme juga lucu banget. Orang trading di IRA ya, trading di IRA, beli di level berapa saya lupa, terus kena ARB 2 kali, begitu kena ARB dia cepet-cepet jual, begitu dia jual bahagia banget, habis itu malah ARA 2 kali. Dia bilang kayaknya semesta tidak mendukung dia, katanya dijegal untuk trading saham, disabotase gitu loh, lucu banget. Di TikTok kalau nggak salah, ya, ya. Belajar dulu lah. Sayang sekali kalau kerugian, maksudnya uang yang dikeluarkan itu malah untuk bayar kerugian. Mending uang itu dibayar untuk ilmu dulu ya. Isi otak Anda dulu, isi otak Anda dulu dengan ilmu yang benar, trading yang benar. Ketika itu nanti trading jadi gampang, akan jadi mudah untuk dilakukan. Setidaknya psikologinya tidak terombang-ambing. Dan kita udah coba untuk memfasilitasi ya bagaimana cara, saya udah bikin video-video ini market review ya, dan kalau Bapak Ibu cukup jeli nonton diulang-ulang, sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam video-video ini ya. Dan kemarin kita ajarkan untuk cara serok juga, sempat kita ajarkan untuk cara serok bagaimana buy on weakness dan melihat supportnya. Ada juga yang tanya, Pak, kok ya kita melihat supportnya Bapak kok begitu gampang ya? Pas banget ya, contoh Bank Mandiri tadi. Bank Mandiri coba kita cek lagi. Nah, ini persis, kok bisa persis Pak di V-line dan mantul gitu loh. Ya itulah intelligent, algoritma intelijen gitu ya. Dan tidak banyak kuantitatif trading yang memiliki support seperti ini. Dan kita juga lihat di Inco ya, Inco begitu dia tertahan di areal skyline ya. Begitu tertahan di areal skyline, spekulatif buy di atas skyline, dan bam, hari ini sampai di atasnya, selendang kan, nyampe itu berapa persen tuh. Saya di Inco sendiri belasan persen lah, saya masih ada di Inco. Terus ini juga sama, Wika, lihat dia begitu luar biasa, mantul juga dari V-line, dan habis itu dia tertahan stabil di support, dan sekarang sudah naik lagi ke atas selendang. Dan kalau mau beli bagaimana? Ya rasanya fine-fine aja, boleh aja beli selama kita tahu resikonya dan bisa membagi alokasi dananya, money manajemennya ya. Terus ada lagi yang mantul dari support. Nah, ini Breeze lebih hebat lagi, begitu tertahan di skyline kemarin, dan hari ini dia bikin gocekan, dia turun, tapi akhirnya mantul di atas skyline juga, dan saat ini posisinya sudah hampir masuk selendang. Jadi saya tadi berpikir, wah itu kalau masuk selendang aman. Selendang itu levelnya 2890, saya ingat, karena saya pantau. Ternyata dia tidak sampai ke sana. Makanya saya begitu dia turun dari 2890, saya jualan dulu. Itu kenapa saya putusan jualan pertama. Terus ketika dia mulai mantul dari 2650, 2660, saya mulai spek buy lagi. Jadi saya mulai spek buy dan average saya di 2680 kalau nggak salah, ingat, saya lupa juga. 2680 betul average buy saya. Jadi ya
mantul saya mulai beli. Ya, itu jadi teknik-teknik trading ya, bagaimana mensiasati kapan buy on weakness, lihat levelnya, lihat support, lihat time frame, multi time frame. Kita juga akan ajarkan bagaimana cara trading multi time frame ya, lihat time frame di 15 menit, hourly, daily, weekly, itu suatu kesinambungan. Makanya saya kasih lihat Bapak Ibu tadi yang composite, kita lihat weekly-nya. Begitu lihat weekly-nya ternyata dia tertahan di selendang, saya bilang, wah, ini kayaknya oke nih, kayaknya nih, bakalan news nih kayaknya nih. Jadi kita spek buy dari tadi pagi, lihat nih. Kode saya jam berapa sih kode-kode saya? Lihat tuh, jam 9.23 ya. Jam 10.14. Kita pagi-pagi itu sudah memberikan rekomendasi ya, bukan walaupun begitu saya tadi pagi saya sebenarnya masih hati-hati sekali sampai grup kita cukup banyak ya, ratusan member. Jadi kita harus saya cooling down, saya bilang saya tetap di samping lapangan. Maksudnya, kalau saya kasih tahu kalau saya beli ini, belanja ini nih. Wah, itu tambah heboh lagi. Tambah heboh lagi. Tak terbendung dan tak ada remnya. Parah. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat market review-nya coba ya. Kita lihat kondisinya seperti apa sih dan besok bagaimana. Masih bisa lanjutkah atau yang ditakutkan orang ini adalah dead cat bounce. Dead cat bounce lagi, Pak. I hope besok lanjut ya. Ini. Kenapa saya bilang lanjut? Karena candle-nya berwarna biru tua. Seperti saya bilang, salah satu cara kita mengetahui ini dead cat bounce apa enggak sih? Nah, Bapak Ibu kalau lupa, nonton video kita lagi ya. Video-video saya cukup banyak loh. Saya total buat video itu sudah, market review aja mungkin sudah 200-an loh, nggak main-main ya. Dan tiap hari kita buat, jadi ceritanya ada, runut ceritanya ya, nggak ada tuh namanya ceritanya kepotong-potong ya. Nah ini candle-nya biru tua, jadi saya kalau lihat begini, potensial untuk naik. Salah satunya adalah karena sudah nutup gap yang di sini. Ini gap nih Bapak Ibu, 5.800 gap. Dan kemarin kita doa bersama ya. Hari Sabtu kita lakukan doa bersama, belum sampai bakar menyan, baru doa bersama aja. Ya, supaya tidak sampai ke 5.300 ya. Jadi, dan ternyata doa kita dikabulkan, luar biasa kan? Nah, grup mana coba yang ada acara doa bersama? Terus kemudian dia, habis ini target saya dia harus bisa masuk ke areal selendang ya, adalah selendang, terus bisa di atas selendang lagi ya. Ini saya rasa areal ini adalah areal sideways-nya. Mungkin nggak sampai ke atas, mungkin sampai di sini dulu, ini masih sideways dulu. Kembali dia pelan-pelan dia beranjak naik. Jadi saat ini kalau saya bilang sih belum cukup kondusif untuk hold, buy and hold, apalagi emiten yang sudah tinggi ya. Jadi lebih kita manfaatin momentum untuk trading pendek aja. Kalau umpamanya sampai minusnya sudah mulai berkurang, saya bilang jualan dulu deh, jangan coba cari untung dulu deh. Setidaknya at least ya, minusnya itu berkurang, itu dulu goal kita. Ya, ketika minusnya sudah mulai berkurang, nah silakan deh. Itu composite-nya. Dan hari ini asing membuka net sell minus 615,9 miliar. Ya, wajar. Kalau naiknya kenceng, maka ada yang jualan. Dan asing jualan. Sabar. Maka kan saya bilang, ini kalau marketnya lagi ambiar begini, asing beli. Dan sekarang kalau asing mulai jualan, wajar nggak? Ya wajar. Maka saya bilang, jangan mau dijajah sama asing. Ini kemarin mereka beli. Kita market jualan. Kita domestik jualan, bandar lokal jualan. Asing yang beli dan sekarang asing nerima untungnya karena belinya di bawah. Jadi mindsetnya dipakai ya. Kalau beli jangan lagi terbang. Ketika dia lagi mulai turun, kita beli bertahap. Dan ketika mulai mantul, bang, langsung sikat gitu loh. Itu saya sudah ajarin bolak-balik loh. Kalau kalian belinya ketika terbang dan nyangkut, ya salah sendiri gitu aja. Jadi mindset harus diubah ya. Dan kita lihat transaksi hari ini 24
triliun di atas rata-rata 20 harinya, 20 triliun. Wow, itu suatu tanda yang baik ya, tanda yang baik. Walaupun low, tercatat di sini volume masih low, tapi saya bilang it's okay lah selama transaksinya sudah di atas rata-rata 20 harinya IHSG. Jadi besok potensial untuk lanjut ya. Disclaimer on tapi oke. Tapi kalau lanjut ya setidaknya bagi-bagi lah, bagi-bagi profit lah kita lah ya. Oke. Bercanda aja kok ya. Oke, sekarang agri. Bagaimana kita sektoralnya ya? Oke, sektoralnya ternyata agri juga mulai naik ke atas skyline ya. Dan ini salah satu signal yang bagus. Cuma satu, saya mau kasih lihat. Dia lebih aman kalau bisa di atas selendang. Jadi kalau dia belum di atas selendang, rasanya belum oke. Secara beberapa kali dia mencoba untuk naik dan turun lagi kan. Jadi kalau dia udah di atas selendang itu confirm buat kita ya. Dan kemudian selain agri adalah basic. Wah, basic ngeri banget. Kok bisa pas banget ya mantul dari sini ya. Coba dong ngecek kalian nonton video saya YouTube yang lain, yang ini dong. Yang ini dong, nonton ya, nonton lagi ya. Saya pengen tahu, ini saya lupa ingat ini sudah gambar dah kapan. Dan beneran mantul hari ini dari sini ya. Keren ya. Terus consumer. Nah, oke sih, tapi belum confirm ya. Oke, tapi belum confirm. Terus satu lagi apa? A, B, C, D. Oke, infrastructure. Wow, ya ini kan lagi-lagi mantul dari Beeline dan dia sudah di atas ini. Cakep nih, infrastructure. Terus kemudian ada lagi finance. Lagi-lagi. Kalian coba cek video saya yang kemarin ya. Cek video saya yang kemarin. Keren, men. Terus apa lagi ya? Miscellaneous industry. Wah, hampir dekat ini. Untung dia nggak sampai sini ya. Terus trade. Wow, trade keren ya. Bahkan dia tidak jebol selendang. Keren banget. Property. Nah, lihat nih. Beeline. Again, masih ada yang meragukan Winner Stocks Indonesia dengan trading sistemnya, algoritma intelligence-nya. Apalagi ya? Mining. Wih, cakep ya, mantul dari skyline. Keren. Oke. Sektoral, oke, valid semua. Besok potensial lanjut ya. Sekarang sahamnya apa aja? Nah, sebelum saya rekomendasikan sahamnya, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya. Oke. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari video-video kami, beri jempol ya. Dan satu lagi, dukung channel YouTube kami, Winner Stocks Indonesia, sehingga banyak orang, semakin banyak yang kenal. Dan bantu kami share, oke? Bantu kami share sehingga banyak yang subscribe dan semakin banyak yang mengetahui pembelajaran. Kita ajak bagaimana sih supaya menjadi trader saham yang benar ya, bukan ngawur ya, bukan yang nanti habis itu galau-galau nyanyi-nyanyi. Kemarin ada yang tulis kasih satu foto juga lucu banget, foto Instagram. Orang kalau 3 kali ARB tingkat stresnya seberapa, 4 kali ARB stresnya seberapa, dan 7 kali ARB stresnya seperti apa. Wah, itu lucu banget, epic banget. Jangan sampai kayak gitu. Itu jangan jadi, ya kita kalau nggak kena ARB sih ketawa-ketawa, hahihi ya. Tapi bayangkan teman-teman kita yang terjebak di dalam situ, ngalami 7 kali ARB. Luar biasa itu. Pembelajaran yang luar biasa. Ya, kita memang kalau rugi di pasar saham, kita seringkali bilang, hey, jangan galau, anggap saja seperti uang sekolah.
Tapi bahasa sih bayar uang sekolahnya mahal banget gitu kan, jangan ya, oke? Bayar uang sekolah harus diukur ya, join, belajar beneran sama Winner Stocks Indonesia, oke? Ya, kita akan mulai sahamnya apa aja. Kita mulai dari TPIA. All time high man, TPIA 10.625. Kita udah bilang ya, dan ini anti badai. Emiten ini anti badai, saya sudah rekomendasikan bolak-balik TPIA. Dan hari ini all time high. Silakan Bapak Ibu besok atur strategi untuk entry ya. Dan transaksi hari ini mencapai 90 miliar dan volumenya very high. Full. Lanjut adalah EMTech. Waduh, Pak, itu apa Pak yang candle begitu? Ya, mohon maaf, ini data saya dari sekuritas memang sudah begini, dan ini adalah ketika EMTech waktu itu right issue. Jadi datanya belum diperbaiki sama pihak sekuritas. Kita ini pakai sekuritas, kita bekerja sama dengan sekuritas ya untuk supply data kita, data bursa ya. Jadi ya ini belum diperbaiki, nanti coba saya request untuk mereka untuk perbaiki. Di sini EMTech right issue, dan di Januari mereka stock split, dan ini sudah mulai naik lagi, keren. Dan dia mau tembus all time high-nya lagi di 2.220. EMTech silakan Bapak Ibu ya. Ini dia 1:10 kalau nggak salah waktu itu right issue-nya. Jadi kalau nggak, dia nggak 1:10, harga dia 20 ribuan. Dan ini dia mencoba untuk supaya jadi liquid. Dan EMTech ini kelihatannya oke banget nih, menarik untuk dicermati. Valuasinya bagus ya, liquid. Jadi silakan. Kemudian habis itu adalah INKP. Kenapa saya rekomendasi INKP? Tekim itu hari ini naiknya berapa persen Bapak Ibu? Dan Tekim itu kita udah rekomendasi hari Jumat kemarin, saya sudah di video saya rekomendasikan Tekim, dan hari ini naiknya ngeri, 10% kalau nggak salah. Dan dia belum, ini INKP belum, dan chartnya juga bagus banget, dia baru rebound dari support, dan dia potensial untuk naik ke level 14.300 kalau dia breakout itu keren banget, karena dia selama 12 bulan terakhir tertingginya di 14.300 itu. Jadi siap-siap ini, ngegas ini di INKP. Tekim sudah breakout, gantian, ini belum, ya tunggu aja. Kemudian adalah LSIP. Nah, LSIP juga menarik untuk dicermatin setelah dia tertahan di area Skyline, lihat, cakep kan? Skyline tuh. Dan dia siap untuk rebound, ya. Silakan Bapak Ibu cermati. Ini cuma ini agak slow, tapi dia anti badai terus. Termasuk anti badai ya, masih slow tapi anti badai. Kemudian satu lagi terakhir adalah Wika. Yeah. Ya jelas Bapak rekomendasikan Wika karena Bapak di dalamnya. Oh iya dong. Saya kalau nggak beli ngapain saya rekomendasi. Dan satu hal lagi, saya di dalam saya rekomendasikan. Kita bukan cuma sekedar rekomendasikan, jebak orang beli kita out. Ini risk and reward-nya masih bagus. Jadi nggak mungkin saya tinggal kalian di dalam. Ini setidaknya sampai atas lah, masih mampu lah. Ini buy on weakness. Keren ini data selendang. Silakan atur strateginya. Oke? Ya, itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mau nonton ulasan ini, market review ini ya. Rekomendasi saham. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe ya, dan beri jempol di video-video kami, dan dukung channel YouTube ini dengan share sebanyak mungkin. Teman-teman banyak yang tahu, semakin baik, semakin berkembanglah kita. Oke, saya juga ajak Bapak Ibu untuk bergabung belajar bersama Winner Stocks Indonesia di grup VIP ya. Harganya promo awal tahun sudah habis, dan kita akan launching untuk promo Valentine ya, dan promo Imlek. Oke, daftar sekarang. Nanti ini mumpung kuartal pertama kita masih, Indonesia masih mulai kesempatan untuk dapat barang murah. Jadi saya Januari ini dapat barang murah loh di menjelang Oktober ini, menjelang Oktober ya. Menjelang Februari ini kita dapat barang murah. Ketika dia turun kita dapat barang murah lagi gitu kan, kesempatan. Kapan lagi beli BRIS di harga 2000-an, beli Antam di harga 2000-an ya kan? Koreksi. Ya, nanti ketika naik kita jualan lagi. Itu terus siklusnya. Ya. Oke. Jangan ragu-ragu, silakan. Oh ya, kalau mau join kami grup VIP, kita ada di ini ya, deskripsi. Bapak Ibu silakan klik deskripsi. Itu ada nomor kontak kami, silakan Bapak hubungin kami di situ.
ada WA, ada Telegram, ya. Silakan tanyakan untuk promo terupdate untuk Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy profit dan stay safe, stay healthy, and God bless.